apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Pastinya adik-adik dalam keadaan sehat, kuat, diberkati. Hari ini kita berjumpa lagi ya dalam ibadah sekolah minggu. Mana muka paling cerianya mana? Paling cantik, paling manis, ganteng mana? Oke, nah kali ini adik-adik Enci Ivana ya bersama dengan Enci Stevi. Ayo Enci Stevi. Hai adik-adik, shalom. Wah, Enci Stef, hari ini kita mau bagikan apa buat adik-adik yang ada di rumah? Kita akan membagikan cerita buat adik-adik yang ada di rumah. Wah, seru. Dan yang pasti cerita firman Tuhan itu memberi kekuatan dalam kehidupan kita semua. Amin. Dan kita akan memulaikan ibadah sekolah minggu kita pada saat ini. Kalau begitu semuanya berdiri. Sayang, mana berdiri? Iya. Masih tetap berdiri ya, sekeluar menyanyi Kang. Terus mau berdoa, cuci tangan, tunduk kepala, mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena kami punya Tuhan yang sungguh sangat hebat. Tuhan yang selalu menjaga kami, Tuhan yang selalu memberi kekuatan kepada kami. Sehingga pagi ini kami boleh beribadah bersama walaupun tetap masih beribadah di rumah. Tuhan, kami memohon kuasa Roh Kudus-Mu bersama-sama dengan kami dalam ibadah sekolah minggu pada saat ini. Enci Stevi, Enci Ivana, Pak Ungku Diter, kami semua yang mengambil bagian di studio ini, Engkau urapi kami semua. Karena semua hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ibadah sekolah minggu kami di saat ini dari awal, pertengahan, sampai selesai, kami hanya mau buka di dalam nama satu nama yang paling indah, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Oke. Nah, Steph, sebelum terang mendengar cerita kita, terang memuji Tuhan lagi Yang. Oke, orang memuji Tuhan, orang menyanyi bersama-sama.
saat ini kita akan membaca Alkitab dan kita akan mendengarkan cerita. Namun sebelum kita membaca dan mendengarkan cerita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, berterima kasih kalau kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah, ibadah sekolah minggu Jemaat Zaitun dari kolom 1 sampai dengan kolom 22. Saat ini kami akan membaca, mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan hadir di tengah-tengah kami, baik sebagai Enci yang akan menyampaikan firman Tuhan, maupun sebagai adik-adik yang akan mendengarkannya. Kiranya Tuhan memampukan kami semua untuk menjadi pelaku firman yang setia. Ini doa kami, harapan kami Tuhan. Kami mau membaca dan mendengarkan cerita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, saat ini torang semua dengar cerita Alkitab tapi lewat tayangan visual ya. Dan untuk kali ini cerita kita pada saat ini terdapat dalam kitab Keluaran ya, Keluaran pasal 7 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Dan judul perikopnya adik-adik, tulah pertama air menjadi darah. Silakan adik-adik menyaksikan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Firaun berkeras hati. Ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil, dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan, Allah orang Ibrani, telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu, sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Sebab itu, beginilah firman Tuhan. Dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. Dan ikan yang dalam sungai Nil akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk. Maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil ini. Tuhan berfirman kepada Musa. Katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah. Dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil, di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Firaun berpaling, lalu masuk ke istananya dan tidak mau memperhatikan hal itu juga. Tetapi semua orang Mesir
menggali-gali di sekitar sungai Nil, mencari air untuk diminum, sebab mereka tidak dapat meminum air sungai Nil. Demikianlah genap 7 hari berlalu setelah Tuhan menulahi sungai Nil. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan ayat hafalan untuk minggu ini. Ayat hafalan di minggu ini terdapat dalam kitab Ulangan 10 ayat 2b. Sekali lagi, Ulangan 10 ayat 2b. Kemudian letakkanlah kedua loh ke dalam tabut itu. Ulangan 10 ayat 2b. Enci Ivana, Ya. boleh mau hafal ini? Mau hafal. Ayat hafalan. Boleh sih Enci, kita menghafal. Oke, Oke. tolong Adik-adik yang di Enci. rumah juga menghafal deh. Iya, oke. Ikuti sama-sama Enci. Nanti kalau ada yang menghafal nanti mendapat hadiah. Asal menghafal. Hafal Oke. betul-betul, no kan? Kalau siapa yang menghafal pertama, posting pertama dan kedua. Siapa yang kasih posting? Berapa apa, Enci? Adalah. Aduh, ada Enci. Pasti Saja. pasti mau kasih. Sebenarnya waktu lalu, tapi tidak sempat. Oke, Enci Ivana menghafal. Ulangan 10 ayat 2b. Kemudian letakkanlah kedua loh ke dalam tabut itu. Ulangan 10 ayat 2b. Hebat, Enci Ivana memang baru bilang Enci Ivana sudah hafal. Enci harap juga adik-adik yang di rumah pasti ada yang mau berlomba-lomba mau hafal, tapi bukan cuma mau hafal, Torang tetap ingat itu dan torang boleh menjadi pegangan for torang, Silahkan. Nah, adik-adik, tadi terang solia itu cerita. Wow, dari cerita kita tadi, Enci Steph, tentunya ada pelajaran, ada sesuatu. Oh ya, kalau cerita minggu lalu siapa yang tahu? Ayo, tentang apa tuh cerita minggu lalu? Masih ada yang ingat? Ingat, Enci masih ingat sih? Oh, Enci masih ingat? Iya. Apa tuh Enci dia Ratu Esther ada menghadap raja. Oh, Ratu Esther ada Iya, menghadap Enci ada raja. ingat. Jangan adik-adik lantaran cuma ibadah online. Ya, So sudah lupa. hafal. So lupa yang apa So lupa yang tuh. kemarin. Tentang Ratu Esther dan ada menghadap raja kan. Tentang peristiwa apa itu Kang Enci? Dora, ini Ratu Esther ada menghadap raja perihal bahwa supaya dia bangsa umat Yahudi tidak dimusnahkan. Nah, kalau untuk hari ini, torang di pembacaan Alkitab terdapat di mana tuh adik-adik? Enci Ivana tahu? Keluaran 7 ayat 14 sampai 25. Mantap, Enci Ivana sudah jawab dan Enci yakin tuh yang adik-adik di rumah juga pasti ada jawab, dorang setahu. Nah, kemudian ada lihat cerita tadi. Wah, mujizat apa yang terjadi dalam cerita kita? Apa, Kang? Apa, Kang? Mujizat yang Tuhan bikin. Itu tulah pertama itu loh. Iya, tulah pertama di Sesuai bangsa dengan judul Israel. perikop. Iya. Dia punya mujizat air menjadi darah. Yeay. Adik-adik pasti juga tahu di sana. Iya, air menjadi Darah. Oke, dan apa judul pembacaan Alkitab kita pada pagi ini? Nah, ada judul cerita toh. Apa KTN tadi? Tulah pertama. Apa tuh tulah pertama? Tulah pertama air menjadi darah. Hore, pintar Encik Stevi. Adik-adik di rumah juga, doa harapannya sama Encik Ivana, kalian juga bisa hebat ya. Kalau ada suruh ayat hafalan sebisa mungkin ya adik-adik, cuma singkat, cuma pendek. Jadi adik-adik di rumah berusaha ya. Oke. Nah, adik-adik tadi terus lihat cerita Kak Encik Steph. Siapa kata itu ada menghadap raja Kang? Raja siapa kata Kang? Raja Firaun. Firaun itu Iya. jahat sih ya tuh.
Jahat sekali. Jahat. Nah, kebetulan Anjel Steph, Raja Firaun yang saat ini bukan Raja Firaun yang waktu Yusuf pernah ada di sana. Ini ceritanya kan tentang Musa ya. Nah, karena itu Firaun itu Encik cuma gelar raja, cuma nama. Jadi misalnya Encik Sevi jadi, Engku Diter jadi raja, atau Engku Julius Ramba jadi raja. Gelarnya itu Firaun. Nah, kebetulan Firaun yang khusus bacaan Alkitab kita ini, Encik Steph, dia itu sangat jahat. Ya, dia menindas umat Israel, bahkan dia adik-adik kalau orang baca di Keluaran yang pertama bagaimana itu orang Ibrani, orang Israel, anak sulung harus apa? Mati. Iya adik-adik. Nah, untungnya Musa dan Harun adalah pahlawan Tuhan yang pemberani. Yes, pemberani. Nah, mereka tidak takut menghadap Raja Firaun yang kejam tadi. Cik, kalau kita takut, Cik, kalau ada orang jahat kita takut, apalagi kalau dia raja. Iya, Kang. Iya, lu jadi takut le, Kang. Mar hebat nih Musa dan Harun, no. Orang katut memang dah berdoa, memang dah minta pak Tuhan untuk ada perintah toh. Karena mesti Musa, karena mesti mau menghadap. Kalau di pasal 7, ya pasal 7 terus mau baca, pasal 6 yang bagian-bagian terakhir itu di ayat Alkitab situ tuh Musa dan Encik Steph ada begini. Tuhan kita nyak petalidae. Jadi pas kita baca cerita. Nak fasilida. Jangan takut. Tuhan bilang, ada angko pe abang Harun, batenang. Sudah ada Anci. Kakak ada dia kakak. Musa pe kakak. Nah, orang aku apa? Kasih ingat. Ada pe menghadap Firaun supaya ini bangsa ini apa? Orang boleh beribadah. Tuh, mesti keluar dari Mesir. Supaya orang juga boleh beribadah tuh. Kasih bebas ya pada orang mau beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Karena adik-adik, ibadah itu sangat penting dalam kehidupan kita. Sangat penting ya, Cik Steph. Jadi manfaat ibadah juga buat orang luar biasa kan, Cik? Iya. Kalau orang rajin ibadah, adik-adik, untuk orang sungguh-sungguh menyanyi for Tuhan, orang berdoa for Tuhan. Oh, rektare. Apa tuh adik-adik meminta Tuhan mau kasih. Hebat. Sedangkan air boleh jadi darah, lewat itu tongkat di sungai apa kau tidak bilang tadi? Sungai Nil. Sungai Nil. Kau berapa hari kau teh? 7 hari. 7 hari dia pelap. Bukan main dong cari-cari ikan mati Encik Stevi. Mau minum saja senang boleh kan, Cik. So jadi darah sama. Bukan main turun ke Tuhan sampai hebat sekali. Luar biasa. Itu lagu tuh Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Jadi apapun orang mau minta ke Tuhan pasti Tuhan jawab adik-adik ya. Adik-adik pasti Tuhan jawab apapun itu dia adik-adik ya. Asal orang rajin beribadah. Banyak contoh dalam Alkitab adik-adik ya. Raja Daud, waduh, dia pejam doa, dia pejam ibadah. Dia bilang kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Oh haleluya adik-adik. Makanya dia diberkati sama dia Musa dan Harun. Tetapi waktu tulah pertama itu air menjadi darah, tuh Firaun PHT kok apa? Keras kan orang Tondano bilang keras dang adik-adik dang. Sampai rekenan tulah ke-10 boleh jadi Firaun ini. Intinya lewat cerita kita pada saat ini kita mau diajak untuk senantiasa beribadah. Steph, biar COVID begini terang bersyukur Jemaat Zaitun. Mulai ibadah gereja, kolom, apalagi sekolah minggu, Engku Diter. Tuh ada encik-encik yang turut membantu difasilitasi. Toh, jadi ada. Jadi sayang sekali cuma ke ibadah online komisi, tenatua, susah dia. Kok orang nak mau beribadah itu ibadah sama dengan tadi Encik Ivana bilang, Encik Sevi bilang itu adalah apa ya? Sama dengan orang bernafas hidup, sama dengan berdoa. Iya, sama dengan doa. Sesuatu yang sangat-sangat penting yang harus orang buat adik-adik. Karena cuma lewat ibadah itu kita diberi kekuatan. Coba adik-adik di rumah tarik nafas. Coba di sini serius. Tarik nafas boleh. Tarik nafas. Mau tutup mata kita Encik supaya dapat tahu dan orang merasakan itu. Bagaimana itu Tuhan? Tarik nafasnya kumpul besok. Oh jangan sih. Kalau kumpul besok nanti Cik semua pelau di sini. Cuma orang merasakan tuh. Coba gini. Tarik nafas. Tarik nafas dalam-dalam. Tahan. Buang besok. Jangan sampai besok Cik. Sudah semua. Aduh luar biasa. Itu orang
bersyukur karena pas belum mati orang berada, orang masih mensyukuri bahwa orang masih diberi kehidupan. Nah, Adik-adik mau tahu no, bersyukur tarik orang sehat. Ku udah kena beribadah, coba saya kue. Kau orang nak mau rajin-rajin beribadah kasih yang adik-adik mesti belajar beribadah. Kalau misalnya ada kota, bah bilang pak mam ada yang papa. Kalau nyanda ada, bah bilang kemarin pak encik dengku nanti mau sadia akan. Boleh mar encik tahu ada semua. Iya. Kalau menonton kan orang atau mau belajar tetap ada. Nah kok, itu Cik. nafas itu cuma encik Fana kok mau bilang dan encik Steph itu nafas itu cuma sebuah anugerah. Betul adik-adik, encik Fana sangat merasakan tuh kasih Tuhan. Kalau bukan Tuhan orang semua tidak ada saat ini. Betul adik-adik. Itu oksigen di rumah sakit seberapa mau 10.000 satu per detik per menit? Detik, Detik. Nah, berapa di harga renan itu? Tuh hari tak dengar berapa puluh? Lupa dia Ah, harga, sudah tapi dong. dia ada Mahal. harga. Dia ada No harga. bayangkan per detik, no kali akan jok sada dan terapi umur sekarang, toh adik-adik bukan main jadi itu nafas berharga sekali. Tuhan dah kasih forturan. Jadi mari no orang memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Banyak kuat jaminan. Kalau itu orang adik-adik rajin beribadah, orang semua. Oh Tuhan, kita ke mama dan bapak dah sakit. Tuhan kita dah sakit Tuhan. Besok sunya nak ada doi. Tuhan tolong akan. Pasti ada mujizat kan. Iya, setelah Cik itu. Steffi. Sama dengan orang cerita itu. Cerita kali ini. Nah, oke adik-adik, kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat saat kita membutuhkan pertolongan. Amin. Amin. Saat ini kita akan memberikan persembahan semuanya. Siapkan persembahan kalian bagi yang bersedia. Tidak dengan paksaan. Berikan dengan sukacita. Yes. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa, dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Sudah, orang sekelar kasih persembahan. Sekarang orang semua tutup terampai ibadah. Orang mau berdoa. Kan orang mau berdoa, mari menyanyi satu lagu dulu Lagu Nyanyi apa, satu Cik? lagu dulu, berdiri dulu. Lagu yang gembira-gembira dulu Kang di rumah. Oh iya. Ya, orang menyanyi berdiri semua. Oke. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan dendam ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku
Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Iya, silakan duduk. Semuanya nyanyi memuji Tuhan, terus menyenangkan hati Tuhan adik-adik. Terus semua berdoa tuh. Encik Stevi, silakan. Mana tuh sikap berdoa semua adik-adik? Sikap berdoa, kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami lagi anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu boleh beribadah walaupun masih secara online. Namun kami percaya kuasa Tuhan boleh kami rasakan dan boleh kami nikmati. Terima kasih Bapa karena lewat ibadah kami di pagi hari ini kami kembali diingatkan dengan firman-Mu yang mengajar kami untuk tetap beribadah, untuk tetap mengandalkan Tuhan, untuk menjadi anak yang pemberani, tidak takut. Ketika kami mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan jawaban yang terbaik dalam apa yang kami rindukan dan kami harapkan. Mensyukuri buat setiap pertolongan Tuhan, nafas hidup yang masih kami rasakan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang Engkau kehendaki. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Engkau masih memberikan anak-anak sekolah minggu Jemaat Zaitun dari kolom 1 sampai ke kolom 22 untuk boleh bersama-sama beribadah. Kami berdoa Engkau tetap melindungi, menjaga dan memelihara seluruh anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka pergi dan berada, dilindungi selalu dari segala yang jahat, diberikan kuat sehat, hikmat Tuhan menyertai seluruh anak-anak sekolah minggu. Begitu juga dengan guru-guru sekolah minggu yang Engkau percayakan untuk melayani anak-anak sekolah minggu ini Tuhan. Kami penuh dengan kekurangan dan keterbatasan, namun kami percaya juga kami dilengkapi dengan talenta yang Tuhan berikan. Berikanlah kepada kami ya Tuhan semua untuk tetap bersatu hati, saling menopang, menunjang untuk kemajuan apapun yang kami rindukan, untuk keberhasilan anak-anak sekolah minggu dalam pengenalan akan Kristus. Lengkapilah kami dengan segala yang kami perlukan, sehingga ya Tuhan melalui pelayanan yang kami berikan, nama Tuhan sajalah yang dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa kepada-Mu Tuhan buat orang tua dari anak-anak sekolah minggu yang ada. Engkau tetap menyertai, memberkati mereka. Berikanlah mereka selalu kuat dan sehat. Memberkati tugas dan tanggung jawab serta pekerjaan mereka, sehingga mulai orang tua, anak-anak kami ya Tuhan masih tetap berada dalam perlindungan Tuhan, dan melalui didikan orang tua, anak-anak boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus Yesus. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa kepada-Mu dimanapun anak-anak sekolah minggu berada. Tuhan, baik mereka yang sakit, kiranya Engkau berkenan memberikan kesembuhan. Mereka yang susah hati, kiranya Engkau berikan penghiburan. Mereka yang jauh dari Tuhan dan mulai meninggalkan Tuhan, kiranya Tuhan Yesus dengan tangan yang penuh kuasa menuntun mereka untuk kembali dekat dengan Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena lewat ibadah kami pada saat ini kami juga boleh memberikan persembahan. Memberkati persembahan yang sudah kami berikan, agar itu boleh terpakai secara bertanggung jawab di dalam pelayanan. Untuk Enci Ivana, Enci Stevi, Engku Dieter yang pada saat ini Engkau percayakan untuk melayani di hari Minggu ini, Tuhan juga akan memberkati kami dan Tuhan akan melindungi kami kemanapun kami pergi dan berada. Tetap jadikanlah kami sebagai panutan, sebagai guru sekolah minggu dalam apapun yang kami ucapkan, kami katakan, kami perbuat dalam kehidupan kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi doa kami dan kami bermohon, biarlah kami masih tetap diberi kuat sehat, agar pada minggu depan kami boleh lagi bersama-sama beribadah seperti ini. Ini yang menjadi doa, permohonan dan kerinduan kami Tuhan. Kami bawa doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan,
tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, adik-adik, ibadah sekolah minggu kita pada saat ini sudah selesai, dan biar kiranya apa yang sudah kita ikuti bersama pada saat ini boleh membawa berkat dalam kehidupan kita semua ya adik-adik. Amin. Semuanya bilang amin. Dan kalau begitu nanti kita berjumpa lagi di minggu mendatang ya adik-adik. Tetap semangat di rumah, belajar dari rumah kan, daring tetap belajar ya adik-adik. Dan untuk itu Enci Stevi, Enci Ivana pamit dulu. Nanti sampai jumpa lagi. Minggu Salam depan. sehat Sehat. bagi kita semua. Shalom.